Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Ani. Apa kabar semuanya? Tentunya harapan Enci Ani, adik-adik semua hari ini luar biasa dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Enci Ani mau cerita sedikit ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua umat manusia. Nah adik-adik tahu saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-murid Tuhan Yesus semuanya yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, sangat menyayangi Tuhan Yesus, merasa sangat sedih sekali. Mereka menangis, mereka sangat sedih hari-hari mereka penuh dengan kesedihan. Mereka tidak ada semangat hidup lagi karena mereka pikir Tuhan Yesus sudah mati. Karena mereka menganggap sudah tidak ada lagi yang memimpin mereka lagi. Yang mereka sayangi sudah tidak ada adik-adik, sudah pergi untuk selama-lamanya. Nah adik-adik tahu enggak? Pada hari yang ketiga, Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur Yesus. Dan setibanya di kubur Yesus, adik-adik tahu Maria Magdalena kaget. Ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburannya. Adik-adik tahu nggak? Maria Magdalena sangat sedih sekali. Ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburannya. Tuhan Yesus sudah tidak terlihat lagi di kuburan. Yang tersisa hanya kain kafan. Di situ Maria Magdalena merasa sedih, merasa sangat kehilangan karena yang dia kasihi Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburannya. Dan dia berpikir, wah pasti Tuhan Yesus sudah diculik sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Sehingga dia keluar dari kubur dengan sedih. Tiba-tiba Maria Magdalena mendengar suara, Maria. Dan adik-adik tahu nggak? Maria kaget, kira-kira siapa yang memanggil Maria itu? Ternyata setelah dia lihat Tuhan Yesus, wah hati Maria senang sekali. Ternyata Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Dan Maria Magdalena merasa senang, wah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Yes, saya mau keluar dari kubur ini dan saya akan memberitahu ke teman-teman yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan adik-adik tahu, cuma pada Maria saja Tuhan Yesus menampakkan diri, tetapi kepada murid-murid Yesus yang lain Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, Tuhan Yesus sudah mengalahkan sakit penyakit. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak Tuhan, umat-umat manusia yang ada di dunia ini. Nah adik-adik tahu, kita juga tidak boleh bersedih seperti murid-murid Yesus saat itu. Saat Yesus mati, murid-murid Yesus bersedih. Mereka seperti hilang pengharapan. Mereka rasa sedih yang begitu mendalam. Mereka tidak tahu ternyata Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, demikian juga kita. Kita tidak boleh bersedih dalam menghadapi segala sesuatu hal yang membuat kita sedih. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga apapun yang terjadi kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu apa adik-adik? Setelah dia mati dia bangkit, berarti Tuhan Yesus hidup luar biasa. Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Jadi kita bangga sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Nah adik-adik, seperti situasi saat ini ya adik-adik ya, kalau kita lihat situasi saat ini, ternyata situasi saat ini membuat kita tidak bisa pergi ke mana-mana. Kita tidak bisa pergi ke gereja, beribadah, ke sekolah minggu, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi bermain dengan teman-teman, ke mall.
tidak bisa kemana-mana deh pokoknya. Terus mama papa juga tidak bisa pergi ke kantor. Adik-adik sedih nggak dengan situasi saat ini? Pasti sedih kan? Ence juga sedih dong. Ence sedih sekali. Ence sudah rindu sekali sama adik-adik semua, ketemu di sekolah minggu, ibadah sama-sama, ceria di sekolah minggu sama-sama. Tapi saat ini tidak bisa pergi sekolah minggu sama-sama dengan adik-adik. Ence sedih sekali. Makanya Ence tetap ingat Tuhan Yesus jadi pengharapan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu menjadi pengharapan yang luar biasa untuk kita. Jadi adik-adik tidak boleh bersedih, adik-adik harus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus dan percaya suatu saat nanti Tuhan Yesus akan melakukan perkara yang ajaib dan luar biasa untuk adik-adik, untuk Ence juga. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya adik-adik ya. Sebelum kita akhiri cerita firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, kunci tangan. Adik-adik yang di rumah kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa saat ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh terlalu baik dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada, di mana Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau sudah menang bagi kami, Engkau sudah menanggung dosa kami, menanggung sakit kami, Engkau sudah mengalahkan maut. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami tetap setia, tetap lebih mengasihi Tuhan Yesus di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan kami tetap setia dalam memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Nah adik-adik, ayat hafalan terdapat di 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah adik-adik, dihafal di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di minggu depan. God bless you.